Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners dan sahabat Pos Belitung. Saat ini saya sedang berada di Bandara HS Sananjudin, Tanjung Pandan, di mana sesuai dari ketentuan ataupun keputusan pemerintah pusat bahwa untuk pemberlakuan antigen maupun PCR bagi yang sudah menerima dosis kedua COVID-19 itu sudah tidak diberlakukan lagi ya. Nah, bagaimana penerapannya di Bandara Hananjudin, Tanjung Pandan? Seperti yang kita ketahui saat ini sudah diterapkan dari informasi yang kami dapat, dan untuk dosis pertama, maksud kami yang sudah menerima dosis vaksin pertama itu masih tetap menggunakan syarat penerbangan yaitu antigen dan PCR. Nah, tadi kami sudah janjian dengan Bapak maksud kami EGM PT Angkasa Pura Cabang Bandara Hananjudin Tanjung Pandan, Bapak Airul. Itu sudah ada janjian kita akan ngobrol bagaimana penerapannya di Bandara Hananjudin ini. Dan memang seperti yang kita lihat ataupun kita pantau di bandara saat ini, memang sudah terlihat beberapa penerbangan, maksud kami beberapa penumpang yang ingin melakukan penerbangan di bandara ini melalui terminal Bandara Tanjung Pandan ini. Nah, kita akan lihat sebentar lagi ada penerbangan dan kita ngobrol dulu sama Bapak GM PT Angkasa Pura Cabang Bandara Hananjudin, Bapak Khairul. Nah, ini orangnya nih. Pak, izin Pak, kita ngobrol dulu. Mohon maaf. Oke. Saya pesan. Pak, hari ini kan penerapan bebas nih bagi dosis kedua yang sudah menerima vaksin COVID-19, dosis kedua itu tidak menggunakan syarat penerbangan antigen ataupun PCR ya Pak ya? Tuh. Nah itu gimana gini di bandara kita Pak? Ya, jadi kita sebagai operator bandar udara di Angkasa Pura II memang kita mengikuti regulasi aja, regulasi yang memang sekarang berlaku, dan kebetulan kemarin Satgas Covid juga sudah mengeluarkan SE-nya, kemudian juga kami juga yang dijadikan acuan kami adalah SE dari Kementerian Perhubungan nomor 21 gitu. Itu juga sudah mengeluarkan terkait dengan perlakuan terhadap penumpang domestik ya. Ya memang tadi betul penumpang yang memang sudah memiliki vaksin 2 kali atau 3 kali untuk booster, maka tidak diwajibkan lagi untuk melakukan tes PCR ataupun juga antigen. Menampilkan syarat dokumen PCR atau antigen hasilnya yang negatif ya Pak? Betul. Tapi untuk yang dosis pertama tetap? Untuk dosis pertama sesuai dengan aturan itu masih diwajibkan untuk melampirkan hasil antigen dengan masa berlaku 1 kali 24 jam. Untuk PCR 3 kali 24 jam. Oke. Pak, dengan adanya persyaratan baru ini, apakah memang ada kemudahan bagi penumpang dari pantauan dari petugas bandara tadi pagi atau gimana ini Pak kira-kira? Pastinya ya. Jadi memang ketika memang penumpang juga secara proses juga lebih mudah, tentu juga ini membuat harapan kami juga ya, membuat animo penumpang, membuat penumpang untuk keinginan penumpang untuk bepergian pasti lebih tinggi. Dan memang secara pantauan memang karena memang kondisi sekarang jam operasional kita belum berakhir gitu ya, tetapi secara pantauan memang terlihat ada lebih ramai lah, lebih ramai dibanding sebelum-sebelumnya. Cuman memang kita harus ukur secara kuantitatif itu aja. Tapi memang informasi dari penumpangnya gimana Pak? Apakah mereka terasa lebih mudah atau gimana nih kira-kira? Kalau dari penumpangnya kami memang kalau yang kami pantau sementara ini biasanya kami juga aktif di media sosial ya. Jadi di media sosial di Instagram itu biasanya kadang penumpang nanya langsung di media sosial yang dimiliki oleh Hananjudin Airport. Sampai sekarang ini malah sepertinya penumpang sudah terinformasi dengan baik sehingga justru pertanyaan-pertanyaan malah nggak muncul lagi kayak sepertinya mereka mungkin nanti bisa ditanyakan langsung ke penumpang aja langsung. Oke, berarti memang ada kemudahan dan memang ini yang ditunggu-tunggu penumpang selama ini atau gimana Pak? Betul, kira-kira? Pastinya Pak, bukan hanya penumpang ya, kami juga selaku operator bandar udara juga memang ya menunggu-nunggu juga nih terkait dengan pemberlakuan terkait dengan pemberlakuan untuk penumpang domestik ini ya. Jadi memang lebih mudah, tetapi juga memang ketika sekarang sudah memiliki vaksin semua ya, harapan kami juga animo penumpang untuk berangkat, keinginan penumpang untuk berangkat menjadi lebih tinggi. Sehingga mudah-mudahan juga kondisi berangsur-angsur bisa normal kembali. Pak, kalau dulu kan masih diberlakukan syarat penerbangan antigen ataupun PCR itu kan
syarat pertama kita masuk ke bandara nih sistemnya harus menunjukkan nih surat negatif hasil pemeriksaan COVID. Nah kalau sekarang gimana nih Pak kira? Jadi kalau sekarang sebenarnya penumpang hanya menunjukkan pertama aplikasi Peduli Lindungi, punya aplikasi Peduli Lindungi. Nanti di aplikasi Peduli Lindungi tadi tercatat bahwa penumpang sudah vaksin berapa kali. Nah, ketika penumpang vaksin sudah 2 kali dan ditunjukkan pada petugas, kemudian ditambah syarat untuk data pribadi terkait dengan pribadi KTP dan juga nanti dengan tiket sudah bisa langsung masuk. Mungkin nanti kita bisa nanti lihat di belakang ini juga. Harusnya nanti sudah lebih mudah. Jadi syarat lainnya apa Pak kira-kira yang harus dibutuhkan? Kalau dulu sebelum ada COVID kan kita datang kalau udah check in udah tinggal masuk kan. Sekarang berarti tambah Iya, sesuai dengan aturan penumpang diwajibkan untuk memiliki aplikasi Peduli Lindungi, kemudian dia aplikasi Peduli Lindungi atau menunjukkan sertifikat vaksinnya. Sertifikat vaksin yang udah dari print atau di dalam handphone? Bisa dalam bentuk handphone soft copy, bisa dalam bentuk print out. Pak, kemungkinan kalau dengan adanya kondisi gini nih kira-kira akan ada peningkatan nggak dari jumlah arus penumpang nih Pak kira-kira? Memang kalau sekarang kita memang masih dalam bentuk prediksi ya, karena memang proses ini masih terus berjalan, tetapi tetap ketika tadi kita ketahui sebelumnya memang jumlah penumpang lebih tinggi dari kondisi sekarang, berarti ketika nanti syarat-syarat ataupun ada kemudahan-kemudahan terkait dengan syarat penerbangan tentu akan bisa meningkatkan jumlah penumpang. Gitu. Harapan kita semua. Mudah-mudahan 3-4 kali lipat ya Pak, harus penumpang ya. Amin. Dan ini internasional nih Pak ya. Betul Bapak. Mudah-mudahan nanti gimana nih Pak kira-kira? Ya kita pantau terus saja dan juga berharap agar dunia penerbangan juga berangsur membaik ya, dan pulih sehingga bisa normal dan juga masyarakat pun bepergian juga bisa nyaman dan aman dan tenang gitu. Berarti untuk sekarang flightnya berapa Pak sehari? Untuk sekarang ini untuk hari ini memang kita bervariasi. Jadi kalau untuk hari ini kita di kurang lebih sekitar 12 flight. 12. Untuk yang melayani untuk domestik itu ada tambahan untuk kargo ya. Nah, jadi kalau untuk domestik 12 flight, tapi bervariasi ada 12, ada 14 tergantung daily schedule-nya gitu. Oke. Baik, benar kita akan jalan-jalan Pak. Terima kasih atas waktunya. Oke, sama-sama. Akan melanjutkan bagaimana situasi bahwa kita akan melihat ini ada penumpang yang memang akan melakukan perjalanan dan dilakukan pengecekan oleh petugas bandara di pintu masuk ataupun terminal keberangkatan ya. Nah itu bisa kita lihat mereka menggunakan aplikasi e-hub dan itu. Perhatian pesawat udara Lion Air dengan nomor penerbangan. Kita nanti akan wawancara sama penumpang nih, wawancara sama penumpang. Bang, Jakarta. Bang, mohon izin Bang, mau berangkat? Ya. Bang, boleh wawancara sebentar? Ya. Bang, dari mana nih? Ini dari Bandung. Dari Bandung mau ke? Dari Belitung mau ke Bandung. Ke Bandung. Sekarang kan udah nggak pakai syarat antigen nih? Iya, nggak. Nah, gimana nih Bang? Tapi kemarin saya pakai antigen dulu kemarin. Sekarang udah enggak. Udah enggak? Iya. Gimana nih perasaannya kira-kira? Apa lebih mudah atau gimana? Ya gitulah, sekarang mudah. Kalau kemarin agak ribet kemarin. Agak ribet. Sekarang lebih mudah. Lebih mudah. Ya. Lebih enak ya Bang? Ya, lebih enak. Bang siapa namanya? Bang Cecep. Bang Cecep. Terima kasih Bang. Ya, sama-sama. Nah, Tribuners, tadi kita udah wawancara sama salah satu penumpang yang ingin melakukan penerbangan ke Bandung, tapi melewati Jakarta. Dan memang kata si Kang Cecep tadi, memang syarat yang terbaru ini sangat memudahkan masyarakat ataupun para penumpang yang ingin melakukan perjalanan melalui transportasi udara. Baik Tribuners, sekian informasi yang kami bisa sampaikan ke para Tribuners maupun ke sahabat Pos Belitung. Demikianlah report kita pada siang hari ini. Selamat siang. Your attention please, passenger.